Ukuran celana 33 sampai 34 lebih cepat menghadap Allah daripada ukuran celana 32. Demikian pernyataan Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia Bapak Budi Gunadi Sadikin pada beberapa waktu yang lalu. Hal ini membuat kontroversi dan banyak yang kaget atas pernyataan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat. Jumpa lagi dengan saya yang telah 8 tahun dengan lifestyle low carbo sugar free. Lifestylemu kali ini kita ingin merespon kekagetan masyarakat tentang pernyataan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Bapak Budi Gunadi Sadikin di atas. Sahabat, tonton video ini hingga akhir agar kita bisa memahami apa yang terjadi sebetulnya. Obesitas atau yang dalam bahasa sederhananya kita menyatakannya penumpukan lemak. Dan lemak terkonsentrasi pada bagian perut. Dalam pandangan lain dinyatakan ciri dari obesitas itu ketika body itu seperti apel. Jadi pembekakan atau penumpukannya itu pada bagian tengah atau perut. Nah, kondisi ini bisa disebabkan oleh beberapa aspek. Yang pertama, bisa jadi obesitas terjadi karena faktor keturunan. Kemudian yang kedua, faktor gaya hidup. Yang ketiga, faktor lingkungan. Yang keempat, bisa jadi obesitas muncul karena hormonal. Dan yang terakhir atau yang kelima, obesitas terjadi karena konsumsi obat-obat tertentu. Dalam kehidupan keberagamaan kita sering diajarkan beberapa hal terkait dengan gaya hidup dan mengarah kepada lifestyle-nya. Kita bisa melihat bagaimana para pendakwa mengatakan di dalam ayat ada disebutkan makanlah dari yang baik-baik. Makanlah tapi jangan berlebihan. Makanlah ketika kita lapar dan berhentilah makan sebelum kenyang. Konteks keberagamaan seperti ini sebetulnya menggait kita masuk kepada gaya hidup atau lifestyle. Namun kita tidak pernah menyadari bahwa ayat Quran dan hadis ini membawa kita kepada kualitas hidup yang lebih baik sejatinya. Selanjutnya pertanyaannya, bagaimana kita menggunakan doktrin agama ini sebagai sebuah gaya hidup untuk merespon pernyataan Bapak Menteri Kesehatan Budi Gunadi beberapa waktu yang lalu. Nah, yang pertama, yang perlu kita perhatikan bahwa kita dalam konteks konsumsi, jangan sampai melampaui apa yang dimintakan di dalam agama kita. Makanlah yang baik-baik. Artinya kita lebih rasional untuk memilih makanan kita. Kembali sebagaimana video saya sebelumnya, pernyataan saya bahwa makan itu adalah untuk kepentingan suplai energi. Nah, energi yang kita ketahui untuk kepentingan kerja tubuh kita adalah yang pertama ada karbohidrat, kemudian ada protein, dan yang terakhir adalah lemak. Dalam budaya masyarakat kita di Indonesia khususnya, karbohidrat menjadi energi konsisten kita atau makronutrisi yang menjadi energi utama dalam proses kerja tubuh kita. Nah, apa masalahnya? Apakah ada problem? Ada, karena kita menggunakan parameternya ada waktu makan kita. Ada sarapan pagi, makan siang, lalu ada makan malam. Yang sebetulnya kalau dalam konteks keberagamaan kita, makanlah yang baik-baik itu adalah objek yang harus kita konsumsi. Artinya pilihan energi kita yang mana. Nah, kita sudah memilih karbo, tetapi wala tusrifu, atau jangan berlebihan, itu katanya. Tapi apa yang terjadi? Kita punya waktu makan 3 kali. 3 kali itu apakah tidak mengarah kepada aspek berlebihan? Konteks berlebihan ini dalam bahasa agama, kita coba transfer ke dalam bahasa
statementnya Bapak Menteri Kesehatan, yaitu surplus energi konsisten. Jadi kita menumpuk. Jadi ingat sahabat-sahabat bahwa makan itu bukan menampung energi, tapi makan itu adalah mensuplai energi ketika kita butuh. Bukan kita bikin cadangan. Jadi makanlah ketika kita lapar, artinya suplailah energinya ketika kita butuhkan. Ini konteksnya. Sehingga kalau kita memperlakukan doktrin agama seperti ini menjadi lifestyle, saya kira tidak akan terjadi obesitas atau dengan kata lain penumpukan atau surplus energi di dalam tubuh itu tidak terjadi. Berdasarkan pengalaman lifestyle saya dalam 8 tahun ini, saya men-switch energi konsisten atau main nutrisi dalam tubuh saya dari karbohidrat ke lemak dan protein. Sangat luar biasa. Perubahan yang terjadi terkait dengan ritme kerja. Tingkat produktivitas tubuh itu menjadi lebih baik. Jarang sekali merasa lapar. Bahkan kerja otak itu lebih produktif daripada yang sebelumnya. Karena ketergantungan kita dengan suplai energi dari luar itu menjadi mengganggu aktivitas kita. Kita lebih banyak merasakan ingin istirahat, kemudian ingin makan. Kalau dengan sumber energi yang tersedia di dalam tubuh kita, yaitu lemak, ini menjadi survive dalam keseharian kita. Sahabat, apapun pilihannya kembali kepada diri kita masing-masing. Bisa jadi pertimbangannya banyak, terutama mungkin faktor budaya dan lingkungan. Budaya dan lingkungan kita di Indonesia lebih banyak menggunakan karbohidrat sebagai main nutrisinya atau energi konsisten yang kita gunakan sebagai energi dalam beraktivitas dan bekerjanya tubuh kita. Namun ada beberapa hal yang harus kita pastikan. Pastikan bahwa kita tidak over. Jadi lupakan waktu makan, tetapi makanlah ketika memang kita pas butuh. Dan batasi. Kita lebih banyak tidak enaknya daripada enaknya. Ketika diajak makan, tapi sebetulnya kita sudah makan. Makanlah memang kita butuhkan. Kalau memang sudah, jangan pernah menabung untuk energi esok hari. Sahabat, ingat, ketika suplai energi kita masif kita lakukan, sementara aktivitas kita, aktivitas tubuh kita, kerja otak kita tidak seimbang, inilah yang mengantarkan kepada posisi penumpukan lemak atau yang kita katakan sebagai obesitas. Dan obesitas ini mengantarkan tubuh kita pada posisi tidak bagus. Keselamatan tubuh kita menjadi masalah, kesehatan kita menjadi kurang baik. Beberapa penyakit yang kita saksikan karena faktor obesitas adalah jantung koroner, diabetes, hipertensi. Nah, ujung-ujungnya lari kepada jantung koroner. Bahkan bisa terjadi pada posisi gagal ginjal. Dalam bahasa medisnya kita mengenalnya dengan sindrom metabolik. Nah, kondisi seperti ini apakah kita harapkan? Tentunya tidak. Maka ayo kita coba memahami konteks statement Bapak Menteri Kesehatan ini dengan baik. Lalu kita coba dekatkan dengan doktrin para ulama kita dalam kehidupan kita untuk makanlah yang baik-baik, kemudian jangan berlebihan, lalu makanlah ketika lapar, dan selanjutnya kita coba menggunakan bagaimana mengistirahatkan pencernaan kita melalui fasting. Beberapa poin ini adalah ajaran dari agama kita. Yuk kita jadikan lifestyle. Bagaimana memulainya? Coba deh, kita lakukan ini dalam 7 hari, kita menekan karbohidrat kita, membuang gula, mengurangi jam makan, jadi sudah tidak menggunakan 3 kali lagi, tapi kita makan ketika kita lapar, berhenti sebelum kenyang, kemudian kita memperbanyak melakukan fasting, artinya ada durasi di mana
Ya, kalau di dalam puasa syar'i kita ada 12 jam, mungkin kita juga bisa menahan itu mulai ditambah dari jam 8 malam sampai jam 12 siang, atau nanti dari jam 7 malam sampai jam 11 siang. Begitu seterusnya, kita coba dalam 7 hari. Apa rasanya, bagaimana efeknya terhadap tubuh kita. Saya kira ini adalah salah satu cara untuk memulai lifestyle baru kita, yaitu dengan menggunakan halal lifestyle kita. Bila video ini memberi manfaat, jangan lupa like, komen, dan share-nya. Sahabat, terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, kemudian istiqomah untuk menjalankan rutinitas kita sesuai dengan lifestyle kita. Lifestyle-mu mengantarkan kita kepada pemahaman baru dan perspektif baru dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.